Oke, kita tanpa berlama-lama ya. Jadi aku akan jelaskan dulu singkat gimana dalam malam hari ini sesinya. Pertama tadi kan clearing apapun yang terjadi, yang sudah terjadi dalam pengalaman hidup kita. Sebagaimana kalau kamu punya trauma ataupun kamu tidak sadar trauma itu ada, ya kita sadari dulu. Sadari ini memang prosesnya, bentuknya tidak kita sadari. Walaupun kata-katanya kita sadari, tapi prosesnya itu nggak kita sadar. Makanya ada teknik dan metode untuk mengalami. Contoh gini, ketika kamu bernafas, itu yang kamu rasakan sekarang itu lintasan nafasnya, bukan sebenar-benarnya nafas. Kalau misalnya dari awal, ya, kamu setelah bermeditasi, mungkin kamu berpikir bahwa, oh kamu sekarang sedang merasakan nafas. Belum, itu belum sama sekali. Ini hanya melintasi apa? Merasakan lintasan nafas. Karena nafas itu nanti ketika kamu sudah menyadari itu seperti ada perputaran, lalu ada jeda, lalu ada ruang. Nah, itu sampai akhirnya kamu mengalami bahwa nafas itu nggak ada. Yang ada hanya apa ya sebutannya kesadaran atau apapun itu. Salah satu prosesnya meditasi itu mengamati nafas, Bang Agung. Tapi nggak sampai di situ aja. Makanya ada paradoks ya di pelajaran meditasi itu tentang kamu coba amati nafas. Nah, paradoksnya oleh pikiran itu bahayanya ketika berusaha mengamati nafas, itu ada kata berusaha, ada usaha. Jadinya pikiran malah fokus ke situ, ke berusahanya. Sama seperti gini, hilangkanlah keinginan. Hilangkanlah keinginan. Ini kan bahaya. Kenapa begini? Ketika seseorang ya lari dari dunia material, lalu dia mencari spiritual, yang akan dia temukan itu objek pelarian atau objek ketidakinginan. Lagi-lagi dia malah mencari tanpa keinginan itu. Jadi tanpa keinginan itu dia akan cari sebagai objek. Jadi apapun yang sebenarnya dia cari, itu kan spiritual. Yang sebenarnya tinggal disadari, sudah ada. Tapi semakin dia mencari, ya semakin nggak dapat. Malah jadi objek duniawi atau objek yang dia cari-cari. Begitu pula dalam meditasi, makanya kalau Buddha Gautama itu nggak pernah ngomong bahwa kamu carilah jedanya. Buddha Gautama itu mengalami pencerahan dengan satu teknik metode yaitu mengamati napas, tapi itu butuh 8 tahun. Dan 8, kalau misalnya kayak Mahavira tuh 12 tahun. Nah, dalam proses itu Buddha tuh tidak, karena punya pemikiran juga bahwa takutnya muridnya atau pengikutnya itu tersesat ya. Makanya cukup bilang amati napas, jadi selesai. Belum meditasi Kak Navera, waalaikumsalam ya. Jadi itu tadi sampai Buddha kan. Takutnya ya, takutnya ketika diajarkan bahwa ada ajaran amati jedanya. Nah, itu memikirkan lagi seseorang itu dengan pikirannya, aku harus mencari jedanya. Makanya Buddha tuh nggak pernah tuh bilang bahwa carilah jedanya. Tapi, nah, karena kita sudah berada dalam kesadaran yang kalau bisa dikatakan konteksnya berbeda dari zaman yang lalu, kita tuh sudah butuh yang namanya kalimat, diksi, dan perkataan-perkataan yang oke lah kalau bisa diputar, ya, kalau bisa diungkapkan, maka kita coba menggunakan kata-kata itu. Karena sejatinya apapun yang telah disampaikan oleh Buddha itu akan terus berkembang sampai kita sekarang, ya, sampai nanti ke depannya. Oke, jadi pengantarnya kita mulai dulu ya, teman-teman. Pengantar meditasi pada malam hari ini adalah tentang ketulusan, kasih sayang, dan cinta. Jadi kalau dari kesadaran, cinta itu sendiri merupakan segala hal ya, atau kesadaran itu sendiri yang tanpa sponsor, tanpa adanya usaha, tanpa adanya label. Tapi untuk mengalami cinta itu butuh lapisan-lapisan.
lapisan demi lapisan. Jadi ada perasaan, ada nuansa. Oke ya? Sebentar aku coba tanyakan dulu. Ada pertanyaan. Jadi meditasi itu bagaimana, Bang? Apa yang harus diamati fokus saat meditasi? Apa mengosongkan pikiran? Jadi meditasi itu hakikatnya ya, kamu kembali ke dalam kondisi natural kamu. State, ground state, kesadaran, keberlimpahan yang sebenarnya kamu udah alami. Jadi, ketika kamu saat ini ingin kosong pikirannya, justru malah kabur. Karena usaha untuk mengosongkan pikiran, kamu kembali menggunakan pikiran itu. Memang teknisnya mengamati, amati saja pikiran. Sadari saja apa yang lewat di pikiran, sadari nuansanya. Ini penting, karena kalau tidak mau ya menyadari itu, ada ketakutan-ketakutan yang muncul. Alasan sampai detik ini ya, makanya banyak orang yang kayak menganggap meditasi itu untuk apa sih? Ngapain? Pertama, dari pengalaman aku banyak orang takut meditasi. Banyak sekali, tanpa dia sadari. Dari ketakutan itu kenapa? Karena dia merasa terpisah dari kegelapan, dari semesta. Yang sebenarnya kan ini semua kekosongan. Jadi ketika ada pelaku meditasi gitu, seakan-akan apa ya, mungkin nggak guna. Karena dia sendiri sebenarnya takut. Meditasi itu kan mengalami dirinya sendiri, ya. Akar muasal daripada ketakutan itu kematian. Nah, seseorang itu yang punya ego, karena kita semua punya ego, itu pasti takut kematian. Kematian ego lebih tepatnya. Nah, meditasi itu, ya, itu akan kamu alami sampai di titik di mana ego itu lenyap. Ego itu benar-benar ilusi, tapi kamu hadir sebagai kesadaran. Nah, prosesnya itu bisa panjang, bisa pendek, tergantung kesadaran kamu. Jadi, kalau sampai orang tidak bisa meditasi, itu karena pikiran, perasaan, dan identifikasinya terlalu pekat. Terlalu sangat-sangat pekat yang menganggap dirinya terpisah. Aku ya aku, kamu ya kamu gitu. Segala sesuatu di luar daripada aku bukan aku. Nah, jadi kurang lebihnya begitu. Otomatis ya, meditasi pasti sulit karena dia sudah mengalami identifikasi diri, salah identifikasi, dia menganggap dirinya adalah namanya, dia menganggap dirinya adalah pikirannya, perasaannya, keyakinannya, bahkan dia menganggap dirinya adalah agamanya. Semua itu kan bukan dari dirinya atau bukan dirinya yang asli. Itu adalah informasi dari lingkungan, dari orang tua, dari warisan yang sebenarnya belum pernah dia sadari secara total. Minimal ya, kalau kita ditanya, kita mau menjawab meditasi tujuannya untuk apa, paling utama adalah kita kembali kepada diri sendiri, diri sejati. Dehipnosis, deprogramming, reinstalling, apapun itu sebutannya, yang kita akhirnya sadar, oh ternyata aku adalah yang ini. Aku, I am that I am. Nah, pengalaman I am that I am itu subjektif yang memang tidak bisa diungkapkan ke semua orang gitu kan. Tapi ada sebuah pola dan ini disclaimer juga, pola ini bukan untuk kayak dijadikan tujuan dan bukan dijadikan sebuah pedoman. Banyak orang ya, ikutilah sosok tertentu. Ya kalau misalnya dalam sebuah agama, ikutilah sunnah, ikutilah ini eh, perilakunya, perkataannya. Poinnya bukan itu. Poinnya tuh bukan mengikuti sosok tertentu agar dapat pahala atau bukan. Bukan itu makanya. Inilah yang bahaya ketika aku mencirikan orang tercerahkan, orang sadar, orang yang terbiasa, sudah sadar apapun itu, takutnya yang dikejar cirinya itu. Takutnya itu menjadi sebuah dogma baru. Nah ini bahaya. Ini akan terjadi siklus pengulangan yang nggak selesai-selesai. Padahal meditasi adalah menyelesaikan semua dogma itu. Menyelesaikan semua doktrin itu. Yang sampai kita tidak sadar
bagaimana semua dogma itu terjadi dan melekat dalam diri kita. Gitu. Ya, Bang Agung, jadi dibiarkan saja pikiran itu mengalir saja. Di tahap awal biarkan saja seperti itu, ya. Mungkin kayak bayangin ya, pikiran itu kan sangat cepat. Makanya di spiritual, meditasi spiritual tuh, kalau kultivasi kita, praktik pada malam hari ini tuh lebih ke kecerdasan tubuh, bukan meditasi yang cahaya. Cahaya tuh ibaratkan pikiran yang mengalir, dia benar-benar cepat. Bayangin kamu sekarang menggunakan pikiranmu untuk menggambarkan galaksi, langsung muncul kan. Seakan-akan kamu di sana, di galaksi lain, atau di bulan, atau di Mars. Dia cepat banget. Pikiran itu sangat, sangat cepat. Membayangkan masa lalu, memikirkan masa depan. Makanya pikiran itu bisa menjadi ya dua ujung tombak ya. Di saat bersamaan, kalau tidak kita gunakan dari kesadaran, itu bisa menusuk diri kita sendiri. Itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Jadi dengan kita terbiasa meditasi, kita tahu kita bukan pikiran, kita bisa mengamati pikiran, apapun yang terjadi dan yang tayang. Kita bukan mengendalikan pikiran. Memang pikiran bukan untuk dikendalikan. Sadari saja apapun yang lewat. Tayangan-tayangan itu, suara-suara, gambaran, kata-kata yang lewat, dan kita detach. Detach itu ya melepas atau mundur ke belakang dari kesadaran kita, bukan lagi sebagai pikiran, tapi kita tahu yang mana pikiran. Jadi simpelnya memang dibiarkan saja mengalir. Tapi dibiarkan saja, jangan sampai ada usaha. Kayak seakan-akan usaha untuk fokus. Nah, fokus itu sendiri usaha sudah. Menggunakan pikiran untuk mengalihkan pikiran. Makanya dibiarkan saja apa adanya tuh paling pertama apa? Paling pertama adalah untuk menerima. Paradoksnya untuk menerima ya itu harus melampaui ego. Nah, ini sulit kadang-kadang ya untuk dijelaskan. Bagaimana bisa menerima untuk bisa dalam tahap itu sementara masih punya banyak identifikasi yang salah. Entah itu termasuk dogma, doktrin, keyakinan, serta trauma. Nah, itulah kenapa awalnya kita dibimbing dengan meditasi, kita melakukan sesi, healing, retreat, untuk minimal mengurangi, bahkan menetralisir semua dogma dan doktrin tersebut. Oke, Bang Cakradara, mendiamkan pikiran atau ngikuti pikiran atau diam saja itu sama aja. Sama. Mendiamkan pikiran, ngikuti pikiran, atau diam saja. Itu sama. Karena yang tahu, nah sekarang gini, yang tahu mendiamkan pikiran, dan yang mengikuti pikiran, dan yang diam saja tuh kesadaran kan. Yang tahu, yang sadar, yang mengamati. Jadi posisinya di situ. Yang kan yang sadar bukan pikiran kan yang itu, yang ngamati itu. Kecuali mau larut ke dalamnya. Berarti mau mendiamkan pikiran, mau ngikuti pikiran, ngikuti kan kita biarkan saja tuh lewat kayak ngikuti-ngikuti aja. Ngikuti-ngikuti dia tayang lewat. Karena kalau kita nggak ngikutin pun ya kan kita diamkan pun ya sama aja kita kan latar belakang yang tetap berada di zona abadi itu, yang spiritual, yang hakikat. Otomatis ngikuti itu bukan berarti kayak kita, ini kan pikiran bukan tindakan kan, pikiran yang ada di dalam itu. Kita ngikuti tuh dia tayang aja. Dan jangan ada usaha penolakan. Biarkan saja, entah itu pikirannya muncul apapun. Ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang mungkin kotor, apapun itu, biarkan saja. Tidur itu tidak termasuk meditasi, sebenarnya ya. Tidur itu ya istirahat tubuh. Tapi kalau tidur, di mana kamu tidak sadar sedang tidur, namanya kondisi trans, itu bisa jadi alat untuk bermeditasi. Nah, masalahnya adalah ketika tidak terbiasa, ya, tidur itu kan ada fasenya. Fase hipnogogik, ya. Hipnogogik itu fase di mana kamu tidak sadar sebelum masuk ke zona tidur. Nah, biasanya itu butuh bantuan orang lain. Butuh sarana, butuh ya fasilitator. Tapi kalau tidur yang sudah istirahat itu bukan lagi meditasi karena kamu berada dalam kondisi pikiran tanpa sadar. Yang bergerak hanyalah kesadaran yang melingkupi tubuh seperti detak jantung, pernapasan,
aliran darah. Nah, di situ lepas. Kamu nggak menggunakan pikiran, tapi hanya untuk istirahat. Ya, caranya dibiarkan mengalir tuh gimana, Kak? Caranya ya. Caranya itu praktek yang penting dengan metode-metode yang telah kita selalu praktekkan. Ya. Yang pertama ya, caranya biarkan dulu dan izinkan bahwa apapun yang terjadi ketika kamu niat meditasi dan melakukan meditasi itu, niat untuk mengizinkan apapun yang tayang. Itu dulu niat. Niat itu sumbernya dari kesadaranmu. Jadi langsung, bukan dari pikiranmu. Kehendak tuh dari kesadaran. Sehingga kalau misalnya dari niat kamu, pastikan mulai muncul tuh pikiran-pemikiran yang mungkin bisa jadi bertentangan dengan niat kamu, dengan kehendak itu. Sehingga dengan niat kamu berproses untuk mengalami bahkan pertentangan yang telah diprogram oleh pikiran selama ini kamu tanpa sadar. Pertama dengan niat. Barulah silahkan coba teknik yang sesuai. Meditasi kan banyak, termasuk meditasi gerak, meditasi pasif, menggunakan tubuh sebagai katarsis, entah itu mirroring, apapun itu. Jadi yang paling enak yang mana? Coba satu-satu. Oke, terakhir ya sebelum kita masuk ke ini, masuk ke langsung praktek meditasinya. Kak Novera, kasih perumpamaan antara pikiran dan kesadaran. Oke, bagus nih ya ininya. Jadi gini, sebenarnya dalam kesadaran itu nggak ada yang namanya dualitas. Makanya kesadaran itu bukan satu, bukan tunggal, tapi memang sebutannya bukan dua. Bukan dua tuh bukan dua gitu, bukan bukan satu atau tunggal, tapi memang bukan dua. Bukan dua tuh agar bisa pikiranmu merepresentasikan atau menggambarkan bahwa kesadaran tuh ya bukan dua. Bukan dua tuh secara tidak langsung kamu akan mengalami dan memahami ya inilah tunggal. Berarti pikiran itu juga kesadaran. Tapi bedanya apa? Apa sih bedanya pikiran dan kesadaran itu? Nah, pikiran tuh gampangnya gini. Segala sesuatu yang muncul, tayang, ya, yang menjadi konten tuh isi di dalam bayangan kamu. Entah itu suara, kata-kata, itu pikiran yang cepat itu. Tapi pikiran tuh juga kesadaran. Lalu kesadaran ini maksudnya apa? Yang mana? Kesadaran itu biar gampang ya. Di sesi sekarang ini biar gampang untuk memahaminya. Kesadaran itu yang tahu, yang bisa mengamati pikiran itu, yang tidak terjebak, dan yang gampang sekali mengamati, menyaksikan pikiran tersebut. Karena gini, mungkin ya, banyak sekali yang nggak sadar bahwa contoh marah. Ya, marah. Ada yang, kita kan sering marah, jengkel, kesel. Apa yang terjadi langsung di situ? Apakah kita membiarkan jeda pada saat kondisi marah itu? Biasanya langsung ikut kan, langsung emosi, langsung jengkel, langsung kesel, nah gitu. Itu masih melekat, berarti melekat dengan tindakan, pikiran, perasaan itu. Nah, ketika kamu sadar, ya, kamu sadar kamu sedang marah, kamu sadar kamu sedang melakukan sesuatu. Jadi, oh, aku sedang marah nih. Nah, next-nya, selanjutnya, dengan kamu sadar kamu sedang marah itu, apa yang ingin kamu lakukan? Membiarkan mengalir tetap marah, menyadarinya, memendamnya, atau apapun itu. Nah, itulah seperti itu kesadaran. Saking memang gini ya, spiritualitas itu kan yang memang kita bisa sadari. Paling gampang tuh spiritualitas itu yang hakikat, yang eternal, yang abadi. Untuk mengalami spiritualitas itu kita dengan kesadaran, apapun ya sebutannya. Ya paling gampang kesadaran ini. Nah, saking kesadaran atau spiritualitas ini asing, padahal ini esensi, sangat esensial. Dan kesadaran atau spiritualitas ini bukan tentang kata-kata. Nah, wujudnya itu pikiran. Nah, pikiran itu akhirnya jadi kata-kata, jadi bentuk.
Nah, saking tapi ini merupakan hal yang tidak tampak, katakanlah begitu ya, maka jadi asing, maka jadi aneh. Dan akhirnya terbiasa hanya dengan pikiran, karena tidak mengenal pikiran dan tidak sadar pikiran. Apapun yang terjadi sekarang, kita bisa lihat ya, kenapa banyak sekali laki-laki, perempuan yang seakan-akan konflik dalam berumah tangga. Dan bukan hanya itu, anak-anak jadi korbannya, menimbulkan trauma, jadi drama. Semua yang kita lihat ya, entah itu nanti jadinya bahkan sampai ke LGBT, karena dari kecil itu sudah banyak, mungkin dari kita semua itu tanpa sadar, menganggap bahwa apa yang kita lihat dari warisan, dari lingkungan, dari orang tua itu sebuah kebenaran. Dan tidak diajarkan secara sadar mengolah emosi. Laki-laki katanya nggak boleh cengeng, laki-laki nggak boleh menangis. Semakin lama membiarkan hal yang begitu terjadi, akhirnya dia tidak sadar dirinya yang sejati. Nah ingat ya, semakin memendam perasaan, emosi, pikiran itu akan semakin liar, semakin error. Dia akan meledak error. Ketika error, ya udah yang terjadi adalah nanti dia mencari sosok figur di luar dari dirinya. Entah, akhirnya itu muncullah semua hal-hal yang katakanlah menyimpang. Bukan hanya tentang LGBT aja. Kenapa dia melakukan hal-hal tercela, ini dan begitu dan lain sebagainya. Karena tidak terbiasa dan tidak disadari semua pendaman emosi itu. Ini yang sebenarnya gimana ya kalau mau ngomong ini ya. Tapi kan kalau sudah menyangkut tentang ego, manusia tuh paling kuat dengan egonya, dengan identitasnya. Di saat yang bersamaan, untuk menyampaikan sesuatu juga harus dengan ego. Sekarang gini, gimana aku bisa menyampaikan semua ini kalau aku nggak ngomong? Bentuk daripada ego kan kata-kata dan pikiran. Apakah aku harus diem aja begini? Diem hanya dengan, katakanlah dengan energi spiritual, lalu diem aja. Ya kapan tersampaikan? Jadi paradoksnya dengan ego, ya, jadi untuk menyampaikan sesuatu dengan ego juga, dengan label, dengan identitas, dengan bentuk ke seseorang atau yang ke keyakinan yang sudah terjadi di dalam sebuah mayoritas untuk menghilangkan, menetralisir label dan dogma tersebut. Oke, Kak, apa siapa nih? Kak Novera, saat aku meditasi menutup mata, aku bisa lihat diriku. Apakah yang menyaksikan diri itu itulah kesadaran? Iya, itu bisa disebut sebagai kesadaran. Sudah berubah pengamatannya jadi ini, third person kan, bisa melihat tubuh sendiri, melihat diri sendiri ya. Dan itu bukan bukan hanya sampai di situ, tapi bisa terus-terusan. Nah begitulah. Karena kesadaran itu sebenarnya tanpa nama, tanpa label, dan tanpa definisi. Tapi pikiran kita butuh untuk memahaminya agar kita bisa menggenggam atau mencengkram sedikit demi sedikit apa itu kesadaran dan untuk melatih kembali kesadaran kita. Jadi kesadaran yang ingin mengalami kesadarannya sendiri. Sehingga semakin lama semakin terbiasa untuk mengembangkan dirinya sendiri yang disebut dengan diri sejati itu. Makanya memang perkataan-perkataan dalam kesadaran tuh rancu, abstrak, dan bias ya, karena memang saking sulitnya untuk menggunakan bahasa dalam bentuk kata-kata menjelaskan kesadaran. Toh memang yang paling enak bukan tentang penjelasan, tapi tentang pengalaman. Ketika pengalaman, kamu baru bisa menyaksikan kehakikatan ini, kesejatian ini. Oke? Udah lagi, kalau enggak kita mulai aja. Atau atau mungkin tadi ya, bentar. Ada yang ngetek-ngetek, tapi bukan bertanya ya. Oke lah. Berserah diri itu penerimaan ya. Berserah diri ya sebenarnya itu dipraktekkan aja. Nah,
Kan berserah diri itu mudah aslinya. Yang jadi pertanyaan atau yang jadi kendala, kenapa sulit untuk berserah diri? Ya kan? Jadi inti daripada ajaran apapun ya, dari agama, dari ya ajaran apapun, termasuk kesadaran itu intinya berserah diri atau penerimaan. Ya, apakah berserah diri sama dengan kesadaran? Iya, sebenarnya. Karena hanya dengan menerima penerimaan berserah diri, kamu bisa sadar. Lawannya dari kesadaran ya penolakan. Kenapa menolak? Karena telah banyak asumsi, program, belief system, dogma, doktrin. Oh ini semua bukan aku. Oh ini semua bukan. Langsung menolak. Dan tanpa sadar semua penolakan itu ada di dalam dirinya sehingga menggunakan semua energinya, energi dari dirinya itu untuk menolak 1 detik, 2 detik, bahkan sampai bertahun-tahun dia punya penolakan itu tanpa dia sadari. Oke, Kak, bagaimana meditasi yang kita lakukan udah masuk ke tahap yang benar? Thank you. Oke, kasih ya Kak pertanyaannya Kak Amin Wong. Meditasi yang kita lakukan untuk tahu apakah sudah dalam tahap yang benar, itu ada 3 fase sebenarnya untuk kita tahu benar apakah ini sudah benar apa enggak. Yang pertama itu ya pasti kita niat nih. Jadi niat dulu. Niat ingin meditasi karena punya niat untuk meditasi aja itu udah super. Itu sudah hebat lah, udah sakti lah. Karena selama ini banyak orang ya. Kalau di Indonesia tuh aku sering banget baca-baca tuh ya di sosial media tuh. Orang Indonesia tuh ngapain meditasi? Orang Indonesia tuh nggak meditasi gitu. Padahal yang dia lakukan misalnya ibadah itu termasuk dalam meditasi. Nih, aku gampang contoh, ambil gampangnya contoh. Di Indonesia kan mayoritas Islam ya. Sholat itu sebenarnya kembali kepada kekosongan. Itu banyak manfaatnya dari situ. Banyak hikmahnya lah. Itu kan cuman ya akhirnya tadi balik lagi. Bukan diambil esensinya, tapi malah jadi ritual. Ketika jadi ritual malah jadi pendaman. Ketika jadi pendaman itu jadi ketakutan. Ketika jadi ketakutan itulah jadi sebuah hukum dari semesta korespondensi batin dia itu memicu penderitaan, memicu hal-hal yang gak nyaman dan gak enak. Akhirnya dia mengira dia dihukum. Padahal itu pendaman yang dia sudah lakukan berulang-ulang selama bertahun-tahun akibat dari pengharapan, ketakutan itu sendiri, bukan mengambil esensi daripada kekosongan yang dia lakukan ya secara spiritual, tapi itu malah jadi dogma, doktrin yang diteruskan berulang-ulang. Itu sebenarnya esensinya coba dirasakan dan dialami, bukan jadikan itu sebagai ritual atau dogma aja. Jadi menjawab pertanyaan apakah meditasi yang dilakukan udah benar apa enggak, pertama niat. Niatnya tuh benar apa enggak? Niat. Nah, niat ritual itu ya, niatnya itu jangan sampai ada ketakutan. Karena di tahap kedua ya setelah niat ya, itu adalah melepas ketakutan-ketakutan terhadap apapun yang tayang, yang muncul di dalam pikiran kita, perasaan kita. Itu tahap yang kedua. Jadi kenapa sih? Kenapa orang bermeditasi bukan berdoa? Nggak ada yang salah dengan berdoa. Berdoa itu juga merupakan bagian dari sarana meditasi untuk menyampaikan kata-kata. Cuman bedanya begini, doa itu lebih cenderung banyak orang dan dipimpin oleh satu. Biasanya begitu. Nah, kalau meditasi, apakah kamu bisa dipimpin oleh seseorang? Nggak bisa, karena kamu ke dalam dirimu sendiri. Hakikatnya begitu. Karena berdiam diri, apa yang mau dipimpin dari berdiam diri? Diam, tenang. Mungkin bisa ramai-ramai, bisa. Tapi ini bukan seperti mengarahkan fokus kita terhadap kata-kata tertentu. Bukan. Jadi, ini pengalamannya subjektif dan hanya masing-masing. Nah, ketika masing-masing itu merasakan dan mengalaminya di diri sendiri, apa yang muncul? Ketakutan kah? Makanya ketika sudah terbiasa meditasi, di tempat gelap, di kuburan, di dimanapun tuh nggak ada masalah. Nah, kalau kalau misalnya nih mau ngetes, nggak usah meditasi dulu. Coba ke kuburan. Ayo. Kalau aku tuh udah sering memang. Aku tuh kalau misalnya ada acara lagi gitu ya, kayak kayak kalau bener itu kayak uji nyali dunia lain gitu, aku ikut lah.
Karena kan itu nggak ada, hantu-hantu setan tuh nggak ada, itu cuma proyeksi pikiran. Walaupun pembahasan di kesadaran tuh tidak menolak mungkin ada entitas lain dan lain sebagainya yang disebut dengan setan. Tapi di saat yang bersamaan, paradoksnya adalah itu semua hanyalah proyeksi pikiran, gitu ya. Jadi ketika kita terbiasa meditasi, mau di ruang gelap gimana pun itu gak ada masalah. Karena kegelapan itu sendiri bagian dari kita dan kita adalah kegelapan itu. Kita adalah yang memancarkan daripada batin kita yang tenang, yang bening. Gelap itu bening sebenarnya, kebeningan yang sejati. Jadi itu tahap kedua. Nah, tahap ketiga ya, akhirnya kita sudah bisa ada perubahan dari diri kita. Jadi, tiga tahap yang benar. Setelah kita niat, terus proses daripada pembersihan yang kita lakukan, baru outcome-nya, hasilnya apa? Misal tadi, marah, jengkel sama orang gitu ya. Jengkel sama orang. Terus kita meditasi, ya. Meditasi, aku nggak bicara teknik, karena semua teknik di sini bisa membantu kamu. Bukan soal tekniknya. Makanya aku nggak bicara teknik di sini. Mungkin maksud inginnya, bagaimana meditasi, mungkin yang begini, yang tutup mata, terus yang itu. Bahkan hanya dengan niat kamu diam, duduk sejenak, kamu memikirkan itu semua, terus kamu niat untuk melepaskan itu, ingin memaafkan itu, ingin melepaskan semua kendali kamu terhadap itu, terus ada perubahan dalam diri kamu, sudah selesai, itu sudah meditasi, gitu. Makanya aku nggak bicara teknik di sini. Aku nggak bicara kayak seakan-akan ini harus pakai teknik ini. Nggak ada teknik yang benar. Yang penting fasenya tadi sudah dilewati dengan benar, sudah dirasakan tidak. Kalau misalnya ada perubahan dan kamu berubah menjadi lebih baik, fine, selesai. Gitu doang. Saya takut setan, takut hantu. Coba hadapi dengan meditasi itu, ya. Bahkan nanti kamu apa? Ada setan apa? Tampar aja gitu. Sampai nggak ada, bahkan nggak ada lagi setan. Karena banyak sekali kan di Indonesia yang takut gitu dengan sensasi setan, hantu dan lain sebagainya. Rebahan apakah bisa menjadi sarana meditasi? Jadi termasuk tadi yang aku bicarakan, mau coba meditasi yang aktif nggak? Aktif tuh gini, rebahan, ketika rebahan, diam sambil buka mata selama 10 menit. Setelah itu, ya, setelah 10 menit itu, tegangkan seluruh tubuh, tegang sampai tegang, dan bayangkan semua pengalaman kamu yang buruk, yang negatif, yang mungkin dimarahi, dipecat sama bos, yang dikasari, yang mungkin apapun lah, dikerasi. Semua kemarahan itu, semua dendam, semua ketakutan, semua depresi itu genggam, kuat, terus getarkan tubuh kamu. Getar gitu, oh gitu. Bisa kalau ngomongin masalah rebahan, karena banyak sekali yang bisa dilakukan saat rebahan tadi. Setelah itu, lepas. Itu 5 menit coba, gitu. Kalau kelamaan 3 menit coba. 3 menit untuk getarkan saja tubuh itu. Getarkan, getarkan, getarkan. Setelah itu lepas. Baru tutup mata. Ketiduran juga nggak apa-apa. Nanti bangun biasanya lebih fresh. Nah, oke, bagus sekali pertanyaan Kak Novera. Gimana caranya ibadah dengan nggak sadar? Nggak cuma ritual. Ya sadari bahwa tadi ibadahnya seperti apa, nikmati setiap sensasi daripada ritualnya. Jadi bukan berdasarkan ketakutan, tapi dengan cinta. Jadi enaknya tuh paling gampang untuk memenuhi pertanyaan ini, hasrat dari pertanyaan ini, ya, itu dengan rasa cinta, rasa kenyamanan yang hadir sebagai esensi dari kamu itu. Kamu itu esensinya apa? Cinta itu sendiri. Cinta yang hakikat, yang sejati, yang nyaman, yang tulus. Ya sudah, berarti bukan dengan ketakutan, tidak dengan ancaman, tidak dengan rasa kekhawatiran, tapi ibadah dengan cinta. Itu sudah disebut sebagai kesadaran. Gampangnya begitu. Belum berani bang meditasi di kuburan. Ya udah, kalau nggak usah di kuburan, coba di tempat yang gelap. Masih belum berani, ya udah nggak usah dulu. Paham bang, terima kasih sama-sama. Oke, kita mulai ya. Cuma 5 menit, tenang aja.
Tarik nafas yang dalam. Ya, kayak terlalu terlalu banyak kan tadi, kayaknya terlalu ngomong terus. Jadi meditasi cuma 5 menit, bayangin cuma 5 menit nggak kerasa begini. Oke, kita siap-siap, tarik nafasnya, boleh mulai tutup mata sekarang, kita mulai.
Oke, boleh buka matanya. Karena ini ada beatnya itu biar ada nggak sesuatu yang muncul, terus kadang ada juga yang kepengen ini, kepengen gerak. Itu biarkan aja. Meditasi itu kan ada banyak jenis, nggak hanya diam. Ketika mengikuti aluran, apa namanya? Alur ya, dari frekuensinya ada yang gerak. Tapi kalau aku mendengar beat itu kayak ada sesuatu yang ingin kulakukan, gerakan, terus ide, nah gitu. Jadi meditasi itu nggak harus kayak kalau misalnya yang lalu-lalu kan diem, ada yang tanpa musik, ada yang pakai musik, terus ada yang hanya pakai gelombang, ada yang kayak dengungan gitu. Jadi kita akan coba terus berbagai macam ya selama 21 hari itu beda-beda. Ya. Meditasi kali ini pikiran mulai diam bang. Ini karena ngantuk apa gimana bang? Enggak juga. Emang lagi ngantuk Kak Novera? Nggak harus ngantuk. Karena ngantuk itu tidak ada. Bentar, ini kenapa nih? Nah, berarti sudah mulai enak, sudah mulai biasa. Tapi jangan jadi patokan ya. Oh, berarti aku udah bisa. Enggak. Justru setiap pengalaman dan sensasi itu berharga. Yang hari ini diam, oh bisa ngalami diam. Nanti ada yang loncat-loncat, nggak ada masalah. Jangan jadikan segala sesuatu itu masalah juga. Nggak ada masalah. Walaupun memang ketika kita sudah lebih terbiasa, diem. Bahkan tadi dengan beat. Kedengeran nggak tadi kayak ada beat musiknya itu? Kedengeran nggak? Atau nggak kedengeran? Walaupun dengan beat begitu, tapi pikirannya mulai terasa diam kan berarti nanti kita coba lagi pakai misalnya gelombang yang lebih halus, lebih dalam. Ya, diterima semua tanpa melabel ya sebenarnya. Jadi mau pikiran loncat-loncat apa enggak, walaupun nanti ketika sudah terbiasa lebih banyak diamnya. Nah, dengar kan? Nah, walaupun dengan tadi beat dan musiknya begitu dan pikiran bisa diam, itu kan berarti sudah mulai ada nih, ada efek. Ya, makin keras kan? Terus gimana dengan kerasnya musik itu pikiran jadi diam nggak? Bukan karena musiknya sih, tapi karena biasanya sudah otomatis sudah terbiasa meditasi. Jadi walaupun dengan musik ada beatnya itu diem. Nanti kita coba lagi, besok kita coba lagi. Kita akan terus ya, diem ya pikirannya. Kita akan terus coba ya dengan aku udah banyak ini koleksinya. Mulai dari yang beat, mulai dari yang dengungan, mulai nanti yang oke kita kembali lagi tanpa musik itu ada. Bahkan ada yang tadi namanya ini musik yang nggak kedengaran tapi desibelnya aja ada. Nanti kita coba semuanya selama 21 hari ini. Siap ya? Kalau Bang Mukhlis, Bahtiar, kalau datang pikiran yang datang supaya tidak terbawa atau larut gimana caranya? Pertama, ini pertanyaan memang dari pikiran. Dia akan berusaha menjawab gimana sih caranya. Jadi gini, gini ya. Men, me- apa, ingin menjawab, ingin memberikan solusi ya dari pikiran, tapi ingin menjawab soal kesadaran agar bisa mengendalikan pikiran. Itu sangat kontraintuitif namanya dari pikiran. Karena pikiran kan hanya bisa menjawab hal yang teknis, mekanis, dan matematif. Satu tambah satu sama dengan dua, ya kan? Kalau mau perbaiki jalan begini, dan begitu. Kalau misalnya ingin memindahkan pohon biar nggak banjir begini, kan begitu, itu teknis. Tapi untuk menjawab pikiran, ini dia nggak punya jawabannya, karena bagaimana contohnya sumber masalahnya, kalau kita pakai ngomong masalah ya, ini sebagai analogi aja. Sumber masalahnya di situ, tapi kita mau cari solusi dari masalahnya itu. Nah, jadi sebenarnya kalau datang pikiran, supaya tidak terbawa atau larut, itu secara total kita amati justru, bukan kita hindari. Semakin kita hindari pikiran itu, semakin kita tolak, dia akan semakin masuk, dia akan semakin banyak, dia akan semakin terus. Nah, jadi
Sekarang dengan sadar atau dengan terbiasa untuk menerima pikirannya secara total. Kenapa dia muncul terus? Karena ada dogma, ada doktrin bahwa di pikiran ini tuh ada hal-hal yang aku tuh tahu ini benar dan yang itu salah. Makanya di kesadaran tuh gini, coba sadari bahwa benar dan salah itu ya hanya ini, hanya dualitas, ya kan? Hanya dualitas yang sebenarnya itulah fungsi dari pikiran. Dia menetapkan benar dan salah, tapi kalau di kesadaran tidak ada benar dan salah. Coba dengar dengan pernyataan ini, tidak ada benar dan salah. Apa yang muncul di pikiran? Oh, nggak bisa. Aku taunya yang ini benar. Nah, coba sadar itu, alami itu, nggak apa-apa. Jadi, oh, aku tahu kalau ini salah gitu. Nggak apa-apa. Jadi, semakin kita nanti terbiasa mengolah, ya, non-identifikasikan pikiran itu dari jadi kesadaran atau non-dualitas, maka kita akan semakin nyaman juga untuk tidak terbawa pikiran atau tidak larut. Memang kelihatannya ini bahasanya tuh simple, agak ruwet ya, tapi sebenarnya gampang kok kalau udah terbiasa begitu. Nggak akan terbawa pikiran, karena pikiran kita tahu kita bukan pikiran. Kak, meditasi ada batasan waktu nggak? 30 menit, nggak ada batasan waktu. Mau sejam, mau 2 jam kalau sanggup bisa. Mau tadi 5 menit juga, kan sebentar banget kan 5 menit. Tapi kan ada efeknya tetap. Tadi diam pikiran. Jadi nggak ada batasan waktu, Kak. Tetapkan saja sesuai kebutuhan. Mau 30 menit, mau 1 jam. Kalau aku udah terbiasa 1 jam sehari. Ya. Dan aku aja 1 jam sehari, nggak lebih dari itu. Cuma 1 jam sehari, nggak lebih. Jadi ya begitu aja. Ya, sampai sekarang pun cuma 1 jam kok maksimal sehari. Kadang aku cicil-cicil 20 menit pagi hari, sore 20 menit, sebelum tidur 20 menit, kan gitu aja. Simple. Tapi kalau misalnya, hari ini aku mau enjoy, jadi 1 jam di pagi udah. Dengan teknik yang berbeda, kadang hanya dengan bercermin, mirroring, ada yang menari, apa yang ya hanya menggunakan satu putaran, misalnya aku kayak berguling-guling itu. Banyak tekniknya, cuman ada yang teratak, ada yang itu, ada yang begitu, jadi ngeliatin aja. Langsung 1 jam meditasi nggak pegel bang. Ini bukan bukan untuk, aku nggak bilang itu untuk ini, untuk dipraktekkan. Itu aku pribadi yang sudah terbiasa. Dan itu pun apa ya, kayak kayak gini, kayak udah terbiasa. Aku dibandingkan dengan yang udah ahli meditasi itu mah cupu banget. 1 jam tuh nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kan ini kebutuhan aku, apa yang udah aku biasakan 1 jam. Udah nggak pegel tuh biasa aja. Terus mungkin ada juga gini, kalau kalau kan meditasi kadang di taman juga gitu. Coba sadari juga sensasi ketika diliatin apa gitu. Bukan bermaksud aku seorang meditasi, apa seorang meditator, enggak. Aku memang nyaman di situ kan, nyaman di taman dimanapun gitu. Kadang ingin grounding, mengambil energi alam. Nah, usahakan sadari juga ketika ada perasaan takut atau malu atau apapun. Karena itu nggak ada hubungannya dengan orang lain. It's about ourselves. Ini tentang diri kita sendiri. Oke, nih, ya nih, Kak ini Kazi, ini penting. Ini penting. Tapi kalau dibiarkan, pikiran yang lewat negatif, terus kejadian benar tuh. Karena takut kejadian lagi, jadi aku tampik. Nah, ini sangat penting. Ini penting sekali. Oh ya, benar, ini bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Coba. Kenapa pikiran yang negatif lalu bisa terjadi? Karena atensi. Ini jawabannya itu di atensi dan tensi. Makanya kalau bahasa Inggris itu kan attention dan tension kan. Attention itu perhatiannya, tensi itu ketegangannya. Attention ini sangat mengakar di pikiran. Ketika pikiran yang negatif tadi tidak disadari, dia akan berubah jadi atensi dan akan mengakibatkan tensi, ketegangan.
Dalam hukum semesta ya, ada namanya hukum korespondensi, yaitu pantulan cerminan dari batin keluar, itu akan menyebabkan hukum sebab akibat itu menarik, dan hukum tarik menarik mengakibatkan pikiran kita yang tadi seharusnya disadari tapi malah jadi pendaman dan ditolak. Ketika ditolak, dia akan masuk lagi menjadi pendaman. Pendaman itu akan mengakibatkan korespondensi. Korespondensi itu akan menarik dan mengakibatkan sebab akibat tadi, segala sesuatu yang tadinya harusnya tidak terjadi tapi terjadi. Itulah pikiran. Makanya sadari, pentingnya menyadari ini. Bagi pikiran, itu cuma dua yang harus dia tolak, atau yang ingin dia pastikan. Bagi pikiran, yang dia inginkan harus terjadi, dan yang tidak dia inginkan tidak terjadi. Berarti sadari keduanya. Sadari keinginannya dan sadari ketidakinginannya. Itulah kesadaran. Makanya, kalau misalnya dibiarkan pikirannya, itu pasti bukan dibiarkan pikirannya, tapi pasti karena tidak disadari pikirannya, atau tidak diizinkan untuk dilepaskan nuansa pendaman emosinya itu. Paling gampang ya kalau misalnya di Sedona Method itu, lepaskan emosinya. Oke, kalau misalnya kita pakai kata itu nggak masalah. Yang penting eh, kamu paham apa maknanya, maksud dari melepas emosi itu. Walaupun kalau di kesadaran nggak sesederhana melepas emosi, takutnya jadi bias lagi. Tapi kan ini ya udah nggak soal kata-kata, yang penting maknanya dan pengalaman kamu untuk melepas emosi itu. Paham? Oke. Ya udah, izinkan saja untuk melepas segala tadi yang tidak kamu inginkan terjadi. Tekniknya sudah tahu kan, Sedona Method. Izinkan, bisakah melepas perasaan emosi yang menakutkan tadi ini? Maukah? Terus kapan? Sekarang. Terus dari mana tiba-tiba terbentuk attention itu? Oleh karena endapan itu, iya, pendaman atensinya. Kan semakin menolak kan dia semakin memendam, semakin diopresi, repress. Nah gitu, ya. Jadi begitu, jadi dibiasakan saja kalau mau menggunakan Sedona Method. Ya kan, oke. Nah, Bang Rio Henry, cara mengobati orang yang kena santet merasa. Oke, berarti merasa, bukan kena santet betulan. Kalau misalnya kena santet betulan pun ya itu balik lagi ke merasa kena santet. Rata-rata sih santet memang hasil dari pikiran. Oke, cara mengobatinya adalah dengan minta dia menyadari. Sebenarnya ditingkatkan saja being-nya, state of being-nya itu, kesadarannya. Pasti pulih. Cuman memang ini bukan tentang kita kan yang belajar kesadaran nih, ya kita udah tahu, kita udah ngerti, kita bisa menyadarinya. Tapi orang, oke, aku pakai aku pakai pengalaman pribadi aku ya. Sewaktu aku menjadi hipnoterapis, masih full time di hipnoterapis, aku tuh ngadepin orang kesurupan, orang kena santet, dan rata-rata memang bisa aku selesaikan dengan metode hipnoterapi, yang sebenarnya hipnoterapi itu ya cerminan juga dari kesadaran. Kalau dulu aku menganggap bahwa hipnoterapi kan eh, masuknya meditasi, tapi ternyata kebalik, meditasi itu apa namanya, sorry, bukan meditasi itu bagian dari hipnoterapi, tapi hipnoterapi lah bagian dari meditasi gitu. Nah jadi kesurupan kan, kesurupan, wow 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 gitu. Ya aku terminasi aja, bangun sadar dan tidak lagi kesurupan, ku programkan begitu. Sama begitu juga dengan santet. Dianalisis dulu apa perasaan dia, pengalaman dia tentang santet, mana yang dirasakan, dicek ke dokter ada apa enggak. Kalau enggak ada, berarti memang itu adalah perasaan dia dan psikosomatisnya yang berjalan. Apa aja pikiran dia, apa aja perasaan, itu harus full di preindaksi dulu. Misalnya aku sebagai terapis kan, pengalamanku. Jadi sampai akhirnya pelan-pelan diinduksi, di clearing, dan akhirnya dia bisa pulih. Nah, itu berkala tuh dicek lagi. Nanti rasanya gimana, nanti setiap beberapa minggu aku datang ketemu. Nah, tapi kalau misalnya bukan, aku kan bukan hipnoterapi, Mas. Oke, gimana caranya? Ya udah, coba ajak dia ngomong. Ajak dia ngomong, ajak dia coba sadari apa yang menjadi ketakutan dia selama ini. Karena pasti
penuh ketakutan, pasti. Hidup orang yang kena santet itu pasti penuh ketakutan. Pasti punya banyak kekhawatiran. Ya, jadi memang kalau misalnya kita ingin membantu dia, usahakan diri kita sendiri dulu terbantu oleh kesadaran. Jadi memang ya kita nggak akan bisa membantu orang lain kalau kita sendiri tidak membantu diri sendiri. Paling penting ya kita coba sadar atau ya belajar kesadaran. Izin live dulu Bang, terima kasih ilmu dan pencerahan sama-sama Kak Novera silakan. Ya kayak ini Kazik. Nah, tapi kenapa tiba-tiba negatifnya itu pikirannya kecelakaan ya? Oke, ketika momen. Jadi gini, hubungan ya, koneksi. Jadi ada hukum koneksi juga kan. Koneksi antara pikiran dan realitas itu tadi ketika muncul, triggernya di situ. Triggernya kemunculan pikiran tadi, ya. Ini pikiran, ini realitas. Pas muncul itu momen yang tepat untuk segera disadari saat itu. Bukan berarti nggak boleh, tapi ketika kita lagi diam-diam tiba-tiba untuk memunculkan pikiran-pikiran itu kayaknya nggak ada kerjaan kan, ngapain juga. Kan biasanya muncul momen itu tiba-tiba kan, tep. Nah, itu tuh sebenarnya sinkronisitas dari semesta untuk menunjukkan bahwa masih ada pendaman nih, masih ada pemikiran nih, masih ada nuansa perasaan ini nih. Nah, ini ada realitasnya. Mau ditunggu kejadian apa enggak, kira-kira gitu. Ya udah, titiknya di situ, disadari pikiran tentang kecelakaannya itu. Kayak gitu aja sih sebenarnya tekniknya. Jadi momen ketika pikiran negatifnya muncul saat itu juga disadari. Sama juga seperti kalau misalnya ada afirmasi untuk sebenarnya orang afirmasi itu bukan untuk dia menjadi positif, tapi untuk memunculkan semua getaran-getaran trauma yang negatif itu ke permukaan untuk dia sadari dan dia lepaskan pendaman emosinya. Otomatis dia jadi positif secara otomatis, bahkan melampaui positif. Dia kembali ke dalam dirinya sendiri, dia menjadi diri yang sejati. Nggak perlu lagi melepas yang negatif. Toh dia sudah berada di dalam kondisi yang sadar, yang kesadaran, yang natural, yang keberlimpahan itu. Jadi nggak perlu berusaha jadi positif, kamu tuh sudah melampaui positif. Makanya ketika dalam dunia pengembangan diri itu, dulu memang kayak seakan-akan masih terjebak dalam dualitas. Positif, negatif. Tapi di kesadaran tuh melampaui dari positif dan negatif. Ya syaratnya adalah dengan melepas, mengizinkan untuk mengclearing, membersihkan semua pendaman emosinya. Jadi akhirnya ya selesai. Dia melampaui yang namanya positif dan dia tahu mana yang baik dan yang terbaik. Jadi afirmasi, journaling itu bukan untuk membuat dirinya jadi positif. Karena selama itu dibiarkan, dia akan mendem lagi, kembali lagi. Gitu sebenarnya. Jadi ketika dia sudah masuk ya ke dalam dirinya sendiri, dikeluarkan semua pendaman negatifnya itu untuk segera diselesaikan, diproses, disadari. Nah, otomatis saat itu juga dia kembali ke keadaan naturalnya, non-dualitas. Jadi pelajaran afirmasi itu memang banyak yang kurang lengkap sih. Afirmasi, ayo afirmasi, aku percaya diri, aku kaya gitu. Kalau bawah sadarnya nolak, bohong kamu, malah jadi lebih pendamat. Aku aku pantas masuk surga dan lain sebagainya itu bawah sadarnya kan yang sadar, yang tahu dia tuh beneran itu apa enggak. Kalau pendamannya banyak, ya itu dia akan terguncang dengan semua pernyataan afirmasinya sendiri. Oke ya, pertanyaan-pertanyaan terakhir. Setelah itu aku juga izin live. Udah banyak yang izin live. Terima kasih yang udah eh, Bang Putra Jaga juga udah turun. Terima kasih. Ya, aku juga izin. Nih, aku jawab pertanyaan terakhir yang Bang Mukhlis. Masuk ke ranah hening itu apa sudah tak ada pikiran yang datang dan pergi? Lebih tepatnya begini, ketika masuk dalam keadaan hening, tidak lagi terganggu adanya pikiran yang datang dan pergi. Jadi tahu mana pikiran, mana yang perasaan, mana yang pikiran dan yang tayang yang muncul. Kembali ke keadaan, ke kondisi, ke ruang di mana tempat
tayangan pikiran yang muncul dan tenggelam itu. Itulah keheningan. Jadi nggak masalah dengan pikiran, kalaupun memang dia hening tanpa pikiran, ya sudah apa adanya. Ya, karena masih ada pengendapan. Ya, sekarang gini Kak Yeni, jangan berusaha untuk kayak seakan-akan berusaha kan kayak kerja keras untuk itu. Nggak usah, ya sadari aja. Dengan enjoy, yang jadi kata kunci itu enjoy, nyaman, damai. Bukan berarti, oh aku banyak pendaman nih, berarti aku segera. Nggak usah begitu juga, nggak perlu. Itu malah nanti jadi pendaman baru. Oke, terakhir ya Kak Norawati. Saya sering berpikir kalau saya akan cepat mati. Padahal saya baik-baik saja. Ketika saya sadar, saya tepis pikiran itu. Oke, sekarang gini Kak, kita coba teknik yang lebih daripada tepis. Memang ketika pikiran, kondisi ya. Ya sama-sama Kak, ini ada tiga kan. Ketika pikiran, ketika kondisi yang tidak nyaman terjadi, ketika emosi muncul, itu kan pasti ada tiga respon nih. Pertama dilarikan, seperti tadi kan katanya ditepis kan, pikiran aku ingin mati, tepis, ditepis, ditepis, dialihkan, dilarikan, atau enggak dipendem, 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 nanti lama-lama bisa meledak, atau enggak ya jadi sebuah ini, jadi sebuah pelampiasan emosi. Nah, ketika ingin mati, tiba-tiba nanti jadi emosi yang lain, jadi marah, jadi kesel, jadi jengkel, jadi apapun tindakannya itu untuk menghibur diri sendiri. Kita coba cara yang dengan kesadaran, yaitu dengan pelepasan lah, pelepasan rasa dari ingin apa tadi pikiran yang cepat mati itu, ya. Jadi gampangnya begini, ketika ada pikiran muncul bahwa kayaknya aku cepat mati, dibiarkan masuk ke dalam jeda kekosongan kita. Jadi jangan ditepis. Biarkan dulu dia maunya ngomong apa. Cepat mati. Tarik nafas sejenak. Setelah dia merasa sudah terkumpul. Oke. Sekarang bisakah aku untuk melepas pemikiran-pemikiran ini? Bisa? Oke. Apakah aku mau untuk melepas semua pikiran-pikiran ini? Mau? Kapan? Ya sekarang. Jawab sekarang gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada penolakan dari semua ini, oke, udah. Biarkan, nanti ulangi lagi ketika muncul, besok lagi. Nah, biasanya ada banyak yang pas dia bilang, "Bisa nggak?" "Nggak." Oke. "Mau nggak?" "Nggak mau." Oke. Berarti ada sebuah problem lagi atau pendaman lagi yang kita harus gali lagi. Tapi coba dulu yang tadi kalau misalnya nggak ada penolakan dari diri, "Bisa nggak? Mau nggak? Kapan? Sekarang?" Oke. Itu aja terus dilanjutkan. Bang, kenapa saat meditasi badan bergerak sendiri? Apakah itu normal? Normal. Normal aja. Bergerak sendiri gitu kan. Gerakannya kayak gimana? Kalau aku pernah sampai getar gitu. Gitu. Kalau aku di tempat umum ngapain gendeng nih orang. Atau mungkin bergerak yang mengikuti aliran, ada air atau ada angin apapun itu. Nggak ada masalah kok. Gerak sendiri normal karena itu kan kita gerakan daripada kesadaran itu sendiri. Itu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua udah pada yang izin live, aku juga izin undur pamit malam hari ini. Karena ini program 21 hari, ini hari seperti memutar. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Ikuti saja, jangan ada penolakan. Nanti lama-lama ketika kita mengikuti itu, ada saat dimana kita terdiam kok. Jadi nggak ada masalah. Ikuti saja. Bahkan nanti ketika ada pemikiran yang muncul, tayangan itu semua alami secara total. Nggak ada masalah. Ikuti saja ya. Oke? Jawabannya itu. Terima kasih untuk malam hari ini teman-teman semua yang hadir. Ya, aku izin undur pamit. Nggak ada lagi pertanyaan kan? Biar nggak setengah-setengah. Aku cek lagi, oke nggak ada ya. Dan kita akan ketemu lagi besok. Jadi terima kasih dan sampai jumpa di hari berikutnya. Bye.